udah siap? Sekarang kita mau ucapin selamat pagi dulu ya Kak Erna Iya ya. Kak Inges. Pertama selamat pagi buat Tuhan Yesus dulu Kak. Oke, satu. Terus kedua selamat pagi buat adik-adik. Yang di rumah juga kita sapa Kak. Ya, nanti Ya. kita sama-sama ya. Iya. Oke, yuk kita mau sama-sama bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar Kak Inge yang di belakang masih ngerumpi. Tolong semuanya ngadep ke depan. Suster nggak boleh sandar tembok. Ngadepnya ke depan semua. Kita mau mulai memuji Tuhan. Oke? Yuk kita Oke. ucapin selamat pagi ya Kak sama Ya. Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan Yesus. Wah Tuhan Yesusnya udah ketawa belum Kak? Masih senyum, Iya. cuman Masih sedikit cuek. Kak. Senyumnya sedikit. Siapa yang mau berkatnya banyak? Coba angkat tangannya. Saya. Wah, kita ucapinnya harus semangat ya Kak. Semangat lagi. Ya, sekali lagi. 2, 3. Selamat pagi. Iya. Sekarang sama adik-adiknya Kak. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi buat Satu lagi adik-adik di rumah. yang di rumah. Iya. Ya. Yuk. Hai, selamat pagi Selamat pagi adik-adik. adik-adik. Udah siap belum memuji Tuhan? Siap. Kalau siap kita bangkit berdiri Kak. Yuk, bangkit berdiri. Adik-adiknya aja, maminya nggak usah, nggak apa-apa masih pagi ya. Wah, adik-adik, pagi-pagi kita mau jadi Laskar Kristus. Laskar Kristus. Siapa yang mau jadi Laskar Kristus bangkit berdiri? Hop, Ayo, hop. hap, hap. Kak, kalau Laskar Kristus ngapain aja Kak? Berjalan. Oh, jalannya gimana Naik adik-adik? kuda gimana? Coba tangannya dulu. Naik kuda? Wah, pasukan menembak gimana tangannya? Tuh. Wah, udah siap semua. Ya. Oke adik-adik, kita mau nyanyi Laskar Kristus. Siap-siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap-siap. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Coba adik-adik sendiri. Siap. Siap. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah. Laskarnya udah siap, Kak? Siap. Nanti kalau mau Iya. bangkit berdiri, Kak Inga mau panggil Laskar Kristus Kak. Oke. Ayo semuanya duduk yang manis. Kita mau mulai sekolah Minggu. Sekolah minggu. Kita mau berdoa berdoa. dulu. Kita mau nyanyi doaku sederhana. Lipat tangannya. Suaranya. Siap doa. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku.
semuanya mana? Yuk kita mau berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan telah pimpin. Tuhan telah pimpin. Sampai sekolah minggu. Sampai sekolah minggu. Sebentar. Sebentar. Kami mau mulai. Kami mau mulai. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Persembahan. Persembahan. Yang telah kami bawa. Kami bawa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, hebat-hebat adik-adik ya, semuanya tepuk tangan dulu. Pasti. Tepuk Tepuk tangan tangan. semuanya. Wah, Kak, berarti udah siap buat pujian nextnya. Iya, yuk kita bangkit berdiri. Coba tadi Kak Inge bilang, Laskar Kristus, siap-siap, gerak-gerak. Mana ya? Di mana Laskar? 1, 2, 3, Laskar Kristus, siap gerak. Kok siap geraknya bisa sambil duduk, Kak? Nggak bisa, Kak. Berdiri ya, Kak ya? Berdiri ya dong. Semuanya berdiri. Semuanya, Ayo, Kak. semuanya bangkit berdiri. Dor. Wah, kita mau nyanyi next lagunya. Wah. Dalam nama Yesus. Kalau mana dalam nama jempolnya? Yesus, jempolnya di mana? Di depan? Di belakang dulu. Dijemputin? Enggak dong, di depan dong. Nanti baru muncul ya. Ya, Oke? ya. Yuk. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus. Dalam Iblisnya diapain? Iblis dikalahkan. Iblisnya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, semangat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Mana jempolnya? Dalam nama Yesus, dalam Mana nama iblisnya? Yesus. Siapa? Iblis. Dikalahkan. Tuh. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iya. Jangan udah jangan lari ya, duduk Kak? dulu. Iblisnya udah lari belum, Kak? Belum nih, kita Belum? mau tambahin lagi. Lagunya apa, Kak? Kita ajak jalan-jalan, Kak. Oh iya. Wah. Coba Kak Aldo kasih nadanya 3, Kak. Siapa yang bisa jawab? Dengerin ya, Kak Aldonya mau kasih nada 3 aja. Up. Apa? Kak Wayu nggak mau Kak Wayu. Oh, enggak dong. Nggak mau Kak Wayu. Oh, ku mendaki ke Bukit Sion kata Mami. Bener nggak, Kak? Benar. Betul, kita mau nyanyi bareng-bareng. Ya, bangkit berdiri semua. Kita mau gerak kanan, gerak kiri. Hah? Udah berdiri. Yang itu belum. Iya, Jadi ayo, belum. suster semuanya berdiri. Udah paling depan, belum berdiri. Yo. Kemana, Kak? Kanan Ke depan apa dulu. Ke depan. Ku mendaki ke bukit Mundur. Sion. Mundur. Ku jalani bersama-sama. Ke kanan. Ku mendaki ke bukit Balik. kiri. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Pegangan tangannya boleh. Haleluya. Oh haleluya. Ku jalani Bergandeng tangan. Sekali lagi. ke depan. Mendaki ke Bukit Ke kanan. Sion. Ku jalani bersama-sama.
Yuk. Ya, sekarang Siapa gantian. yang mau maju ke depan memuji Tuhan? Ayo, sini. Yuk. Di belakang ya, di belakang. Wow, Kak, udah pada pintar-pintar loh, Kak. Iya. Maju Yuk. ke depan. Balik Ada yang lagi ke joget. tempatnya, kita mau denger firman ya Kak. Mau nyanyi lagu? Oh Masih masih ya? nyanyi, Kak. Masih nyanyi, Kak Erna. Lagunya Wah. apa Kak Inga? Yang gini nih, Kak. Oh gini, gelap dong Matanya Kak. dipegang. Coba matanya ditutup. dipegang. Matanya ditutup gini, gelap Bisa nggak? lihat nggak? Tutupin dek. Bisa lihat nggak? Matanya ditutup gini. Ada lagunya ya Kak? Ada, Kak. Lagunya? Kalau gitu bisa sambil duduk nggak, Kak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ayo. Harus berdiri ya? Harus berdiri. Laskar Kristus. Siap, gerak. Mana berdiri? Ah, Ayo, Ben. kita mau nyanyi Bila Takut Membayang. Ya, semuanya berdiri. Yo, let's go. Berdirinya Ayo, Sus. nggak pakai suara ya, berdiri aja, oke? Mana siap-siap bila takut membayangnya? Tutup matanya. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, Pandang. pandang terus pada Tuhan,
kita bobo ya Kak? Belum Kak Belum? Erna, belum. Belum, oh belum. Kirain mau bobo Kak Inge. Belum Kak Belum Erna. ya? Oh. Tepuk tangan diam. Ya. Habis ini kita mau dengar firman Kak. Oh dengar firman. Dengar Boleh firman boleh jalan-jalan? lari-lari nggak? Kak Erna tanya boleh lari-lari nggak? Boleh? Terus Kak Inga tanya boleh jalan-jalan nggak? Nggak boleh. Bisik-bisik ngomong-ngomong. Boleh nggak? Oh nggak boleh. Harus duduk yang manis. Nanti Kita dengar dengar firman. Kita mau nyanyi firman Tuhanku dengar. Mana sikap doanya? Ajarin anak-anaknya buat sikap doa. Firman Tuhan ku dengar. Lipat tangannya. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhanku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lipat tangannya. Tutup matanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami sudah boleh berkumpul dan memujimu. Sebentar. Tiba saatnya. Kami mau duduk diam. Mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Kak Silvi yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, sekarang mau dengar firman. Iya. Adik-adiknya harus duduk Duduk manis. Adik-adik di rumah Adik-adik di rumah juga. Iya. Gak boleh jalan-jalan ya. Benar. Duduk manis ya. Oke. Yuk Kak Inga kita duduk yuk. Kita panggil Kak Silvinya mana ya? Silvi. Kak Silvi. Oh Kak Silvinya ngumpet. Pagi adik-adik. Coba kakak tanya dulu sebelum masuk firman. Minggu lalu siapa yang ke sekolah minggu? Pasti denger dong firmannya. Ada siapa sih yang anak kecil, cakep suka main kecapi? Siapa? Kak Wahyu? Bukan. Coba siapa yang bisa jawab? Kakak kasih hadiah loh. Nih banyak. Ayo siapa? Siapa El? Yang suka main kecapi? Daud. Yang lain mau jawab dulu. Nah, terus dia berani nggak adik-adik? Berani ngapain ya? Melawan apa tuh? Terus satu lagi yang tinggi gede. Beruang. Sekarang hari ini nih yang kakak mau ceritain, Daudnya melawan satu orang lagi. Siapa ya? Yuk kita lihat yuk, duduk manis ya. Gak boleh berisik ya.
Saya adalah prajurit bangsa Filistin. Nama saya Goliat. Nih, badan saya amat besar, seperti raksasa. Saya juga sangat tinggi, jauh melebihi orang-orang yang lain. Saya juga sangat kuat. Seluruh tubuh saya memakai baju besi, mulai dari kepala sampai ke kaki. Saya juga membawa tombak yang sangat besar dan sangat berat. Nggak ada satupun prajurit Israel yang berani melawan aku. Halo adik-adik. Nah, firman kali ini akan bercerita tentang seseorang yang bernama Daud. Daud adalah seorang gembala domba. Dan ia adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Ia sangat pandai bermain kecapi. Bahkan beberapa kali ia diminta oleh Raja Saul untuk bermain kecapi di istana. Meskipun Daud masih muda, tapi ia sangat rajin bekerja. Dan ia sangat suka berdoa dan memuji Tuhan. Nah, di suatu hari Daud diminta oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Yang saat itu kakak-kakaknya menjadi tentara dari Raja Saul. Dan saat itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin yang sangat jahat. Nah, adik-adik, bangsa Filistin mempunyai seorang prajurit. Prajurit itu badannya seperti raksasa. Tingginya jauh melebihi orang-orang lain. Badannya pun sangat besar dan sangat kuat. Dan seluruh tubuhnya memakai baju besi, mulai dari kepala sampai kakinya. Ia membawa tombak yang sangat besar dan berat. Nah, ia bernama Goliat. Nah, Goliat itu adik-adik sering berseru-seru kepada bangsa Israel. Ia meneriakkan, "Ayo, siapa di antara bangsa Israel yang berani melawan aku?" Nah, bangsa Israel pun ketakutan adik-adik. Nah, siapa coba tadi yang badannya gede? Itu siapa ya? Goliat ya? Dari tentara Filis yang mau melawan bangsa Israel. Takut nggak? Adik-adik takut nggak? Badannya gede loh. Nih kayak gini nih. Kalau jari kayak gini. Tuh, gede sekali kan? Nah, kira-kira siapa ya yang bisa melawan bangsa Filistin, terutama Goliat? Mau tahu nggak? Mau? Yuk kita lihat lagi ya. Jangan berisik ya. Ayo, siapa di antara bangsa Israel yang berani melawan aku? Nah, bangsa Israel pun ketakutan adik-adik melihat Goliat yang sangat besar. Dan Raja Saul pun sangat bingung dan takut. Wah, gimana ya caranya untuk melawan si raksasa Goliat itu ya? Siapa ya yang bisa melawan dia ya di antara rakyat Israel ya? Nah, Saul dan tentaranya gak ada yang berani melawan Goliat adik-adik. Nah, tapi adik-adik, tiba-tiba Daud menghadap Raja Saul. Dan dia mengatakan bahwa dia yang akan melawan si raksasa Goliat itu. Wah, Raja Saul pun sampai terheran-heran. Gimana bisa ya? Daud kan masih muda. Badannya juga masih kecil. Nah, apakah Daud yakin bisa mengalahkan Goliat yang gede begitu? Daud pun menjawab adik-adik. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong Daud. Dan dia sanggup melawan Goliat. Nah, meskipun bangsa Israel ketakutan melawan Goliat, tapi Daud tidak pernah takut. Ia seorang diri akan melawan Goliat. Wah, betapa beraninya Daud ya adik-adik ya. Daud percaya adik-adik bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan melindungi dia. Nah, akhirnya nih adik-adik, Raja Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud.
Di bagian kepala Daud dipasang ketopong dari tembaga dan baju sirah dari Saul. Daud pun membawa pedang dan mengikatkannya di baju sirahnya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Nah adik-adik, Raja Saulnya masih ragu-ragu ya tadi ya. Daud kan kecil badannya, Goliat kan tinggi, pakai baju besi dia bisa aja jalan. Kalau Daud tuh tadi kan adik-adik lihat kan gambar yang pakai baju sirahnya sama ketopongnya sama pedang. Coba adik-adik tebak, kira-kira berat enggak bajunya? Berat ya. Terus Daudnya bisa jalan enggak? Paling begini. Gimana mau ngelawan Goliat? Ya enggak? Nah akhirnya apa ya adik-adik? Daudnya pakai enggak bajunya? Yuk kita lihat ya. Daud pun membawa pedang dan mengikatkannya di baju sirahnya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Daud mencoba berjalan, dia nggak bisa bergerak. Wah, ternyata bajunya sangat besar dan berat. Lalu Daud melepaskan baju perang itu. Dan akhirnya Daud mengambil tongkat dan dia pergi ke sungai. Apa yang dilakukan Daud ya di sungai ya? Nah, ternyata nih adik-adik, dia mengambil 5 batu licin. Dan 5 batu itu dimasukkan ke dalam kantongnya. Dan selain itu, dia membawa umban. Umban itu seperti ketapel adik-adik. Nah, Daud melawan Goliat hanya membawa senjata, tongkat, umban, dan 5 batu licin itu. Nah, tiba saatnya nih adik-adik ketika Daud menghadap kepada Goliat. Dan Goliat pun pada saat melihat Daud, wah dia sangat ketawa adik-adik. Mana mungkin nih tentara Israel ini melawan aku. Dia masih muda, perawakannya kecil. Wah pokoknya nih adik-adik ya, Goliat sangat meremehkan Daud. Tapi adik-adik ternyata Daud tidak bergentar adik-adik. Dan dia berkata bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud. Dan dengan pertolongan Tuhan bahwa Daud akan mengalahkan Goliat. Wah adik-adik, setelah Goliat mendengar perkataan dari Daud, Goliat pun menjadi marah. Dan ia langsung berlari maju menyerang Daud. Takut nggak ya Daud adik-adik? Daud tidak takut. Ia pun berlari mengarah ke Goliat. Dan diambilnya batu yang di kantongnya itu adik-adik. Batu itu ditaruh di umban. Kemudian batu itu dilemparkan ke arah Goliat dengan umban itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata batu itu tepat mengenai dahi Goliat dan masuk ke dalam dahinya. Wah, hebat ya Tuhan kita ya. Nah, seketika itu juga Goliat jatuh adik-adik, mukanya ke tanah. Goliat pun menjadi mati. Dan orang-orang Filistin menjadi sangat terkejut. Wah, prajurit andalan bangsa Filistin sudah mati. Maka adik-adik, orang-orang Filistin pada ketakutan. Wah, seluruh bangsa Israel bersorak-sorai adik-adik memuji Tuhan. Wah, Tuhan kita hebat. Tuhan sudah menolong mereka untuk mengalahkan bangsa Filistin yang jahat. Nah, hebat gak? Yang hebat siapa adik-adik? Tuhan Yesus, bukan Daudnya ya. Daudnya kan disertai oleh Tuhan Yesus. Nah, coba kakak mau, siapa mau hadiah lagi yang ada di tangan kakak? Wah, Kak Melisa udah begini. Yang bisa jawab baru dapat hadiah. Coba ya. Tadi firmannya kan cukup panjang. Daud adalah anak siapa? Oma Ebi. Iya maaf Oma. Siapa Oma?
Bapak Isai, boleh nih kalian nih, tolong Kak. Suruh pilih sendiri. Terus, tadi Daud pakai baju apa? Oma Naoki, baju sirah. Dipakai nggak? Oke, kasih, boleh pilih. Coba, siapa yang ingat perkataan Daud sama Goliat pada saat mau perang? Ayo, Kiara. Mana? Ya, terus? Nah, ada benarnya, yang lebih tepat Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku karena Tuhan melindungi aku. Boleh pilih. Terus, apa yang dipakai Goliat buat mengalahkan Goliat? Iya, salah kebalik, maaf ya. Apa yang dipakai Daud buat mengalahkan Goliat? Mami Bi. Iya, Mami Tantan. Batu apa yang lebih tepat? Batu licin yang dicari di sungai. Ya, boleh dikasih Kak. Terus, Goliatnya kalah nggak adik-adik? Nah, berkat siapa ya? Pertolongan Tuhan. Nah, di sini kita diajarkan untuk tidak boleh takut karena Tuhan selalu melindungi kita semua. Nah, jadi contohnya misalkan di rumah adik-adik ditinggal sama mami sendiri doang. Misalkan mami mau masak nih, Dede nonton ya di sini ya sambil sarapan. And then, nggak mau, aku mau ikut mami. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus berani. Kan mami tetap di rumah, ya nggak? Terus misalkan adik-adik tidur sendiri di kamar sendiri, nggak mau. Nggak boleh takut kan adik-adik, tiap hari berdoa. Minta siapa? Minta Tuhan yang jagain ya kan? Nah, jadi Tuhan Yesus pasti jagain adik-adik, tidurnya nyenyak, lelap, besok pagi baru bangun lagi buat sekolah ya. Yuk, sama kayak Daud juga berani walaupun dia badannya kecil tapi dia nggak takut. Musuhnya yang tinggi dia mampu mengalahkannya karena pertolongan Tuhan. Yuk, lipat tangannya adik-adik, kita mau berdoa. Yuk. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik. Buat kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang berani dan tidak takut karena kami percaya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan, sebentar kami mau pulang. Tuhan pimpin, tibakan kami di rumah dengan selamat. Kumpulkan kami minggu depan di sekolah minggu. Berkati adik-adik sekolah minggu. Berikan kesehatan agar kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak terima kasih.